Baik, jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai hubungan struktur, sifat fisika kimia atau kimia fisika, biasanya dibolak-balik, dengan proses absorpsi, distribusi, dan ekskresi obat. Namun untuk pertemuan hari ini, saya akan fokus di absorpsi dan distribusi. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan ini? Yang pertama, saya akan memberikan pengantar, mengingatkan kembali ke teman-teman hal-hal apa saja atau fase apa saja yang nanti akan dilewati obat pada saat sudah masuk atau sudah dikonsumsi. Kemudian yang kedua, bagaimana hubungan sifat fisika kimia tersebut dengan proses absorpsi. Yang ketiga, kita akan fokus membahas mengenai pH dan derajat ionisasi. Nah, nanti di bagian yang ketiga ini silahkan diperhatikan baik-baik karena di situ kita ada perhitungan. Tidak afdol jika biasanya mata kuliah dengan saya itu tidak ada perhitungan. Nah, di sini nanti ada perhitungannya. Jadi diperhatikan cara menghitungnya bagaimana. Kemudian yang keempat, kita akan membahas mengenai distribusi obat. Oke, Irsa, nggak apa-apa. Baik, kita akan masuk ke yang pertama, yaitu pengantar. Nah, di sini ada gambar mengenai drug delivery atau proses bagaimana obat setelah masuk dikonsumsi, masuk ke tubuh, hingga bisa mencapai reseptor. Dan kemudian efeknya seperti apa? Nah, di situ ada lambung yang menjadi salah satu tempat untuk mengabsorb obat, molekul obat, yang kemudian nanti obat akan masuk ke pembuluh darah. Dari pembuluh darah ini bisa masuk ke blood-brain barrier atau membran transport sehingga bisa bertemu dengan target organnya. Di situ digambarkan adalah otak. Kemudian selain itu juga dia bisa masuk ke organ yang lain. Di sana ada hati dan juga di sini ada di sini sepertinya jaringan syaraf. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa yang pertama yang harus diperhatikan adalah dosis obatnya. Agar apa? Agar dosis obat itu atau jumlah molekul obat yang kita konsumsi itu cukup untuk bisa masuk ke pembuluh darah. Kemudian di sana akan ada absorption, distribution, metabolism, dan clearance. Clearance di situ termasuk dengan ekskresinya. Nah, adik-adik tentu masih ingat ada 3 fase yang harus diperhatikan pada saat obat itu dikonsumsi atau dia sudah melalui suatu proses, ada 3 proses utama, dan di sini ada farmakokinetik dan ada farmakodinamik. Adik-adik masih ingat 3 fase itu apa saja? Yang pertama apa? Jadi apa 3 fase penentu aktivitas obat? Ada yang mau menjawab secara sukarela? Ya, farmasetika. Berarti kalau farmasetika itu dipengaruhi oleh apa? Baik, kalau melupa, yang selain itu ada farmasetika. 2 lagi. Ini nggak ada nih. Oke, Desiana Lemiranto udah menjawab. Farmasetika, farmakokinetik, dan farmakodinamik. Nah, itu adalah penting nanti bahkan setelah pertemuan dengan saya dan bertemu dengan Bu Vinsa itu juga akan dibahas kembali mengenai 3 hal ini. Oke, saya ingatkan kembali. Yang pertama adalah fase farmasetika. Ini fase penentuan, di mana yang ditentukan adalah ketersediaan obat untuk dapat diabsorpsi ke tubuh. Berarti di sana termasuk dengan dosis, bentuk sediaannya, jumlahnya juga. Dan nanti apakah dia akan diberikan melalui oral atau melalui inhalasi atau secara intravena juga.
Kemudian yang kedua adalah farmakokinetik. Di sini, farmakokinetik adalah ketersediaan obat untuk bisa mencapai jaringan sasaran target atau reseptor, sehingga dapat menimbulkan biologis. Jadi yang kedua ini adalah menentukan apakah molekul obat itu dapat mencapai jaringan sasaran target. Kemudian yang ketiga adalah farmakodinamik. Di sini setelah dia bisa mencapai jaringan sasaran target, apa yang terjadi? Di situ dibahas di farmakodinamik. Jadi interaksi obat dengan reseptor dalam jaringan untuk bisa menimbulkan respon biologis. Jadi tolong diperhatikan dan diingat-ingat terus 3 fase penentu aktivitas obat. Dan apa definisi dari ketiganya itu? Nah, setelah kita sudah tahu bahwa ada 3 fase penentu aktivitas obat, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan agar respon yang diberikan juga tepat, kemudian farmasetikanya, ketersediaan obat untuk bisa diabsorpsi oleh tubuh juga cukup, dan kemampuan dia dalam mencapai jaringan sasaran target juga pada dosis yang cukup. Tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini. Namun yang menjadi concern utamanya adalah molekul obat harus tetap utuh. Artinya utuh di sini bukan berarti bentuknya dia tablet utuh, ya harus tablet utuh seperti itu. Tidak. Tapi di sini yang dimaksud utuh adalah dia tidak dalam bentuk terionisasi atau terdisosiasi. Pada saat bisa mencapai reseptor, dan tentu harus dengan jumlah yang cukup untuk bisa menimbulkan respon biologis. Paham ya yang di sini? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan bahwa satu, molekulnya harus utuh, jadi harus dalam bentuk molekul, bukan ion, dan dia tidak terdisosiasi, karena ini nanti berpengaruh dalam proses farmakokinetik dan farmakodinamiknya. Jika dia bisa melewati membran, maka jumlahnya itu harus cukup juga. Nah, cukup ini sangat tergantung sekali dari penentuan adik-adik pada saat mau melakukan pengembangan obat ini kan ditentukan berapa sih kadar yang bisa memberikan aktivitas biologis tersebut, tentu berbeda. Nah, makanya untuk bisa memberikan respon dia harus dalam jumlah yang cukup. Kalau rendah, responnya ini relatif juga rendah, begitu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang akan terjadi dengan obat setelah masuk peredaran darah? Nah, di sini ada beberapa proses yang mungkin terjadi. Jadi setelah obat itu dikonsumsi secara oral ataupun secara inhalasi ataupun secara intravena, ada beberapa hal yang bisa terjadi. Jadi tidak semuanya bisa mencapai membran atau melewati membran, sorry. Yang pertama, satu, obat itu akan disimpan di depo jaringan. Nah, depo jaringan ini tempat penyimpanan. Artinya nanti pada saat kadar obat di dalam darah itu turun, maka yang ada di depo jaringan akan dilepas. Kemudian yang kedua, obat bisa terikat oleh protein plasma, terutama albumin. Nah, ini di pertemuan pertama sudah sempat saya singgung. Jadi obat itu bisa terikat. Kalau sudah terikat ini susah untuk dia bisa melewati membran dan bertemu dengan reseptor. Kemudian yang ketiga, jika obatnya berbentuk obat aktif yang bebas, maka dia bisa berinteraksi dengan reseptor sel khasnya. Di sini tentu targetnya spesifik ya, dan bisa menimbulkan respon biologis. Kemudian yang keempat, obat ini bisa langsung diekspresikan, jadi tidak bisa melewati membran, mungkin karena bentuknya dia mudah terionisasi, baik ada di lambung maupun di usus halus, ya udah lewat-lewat saja begitu. Kemudian yang kelima, obat bisa mengalami metabolisme. Nah, tadi kan ada absorpsi,
distribusi, metabolisme. Nah, di sini obat bisa mengalami metabolisme. Metabolismenya melalui beberapa jalur tentunya. Tidak hanya satu jalur saja. Nah, apa saja itu? Di sini bisa dibuka lagi di pertemuan yang pertama. Nah, ini adalah beberapa jalur metabolisme obat, di mana tadi sudah saya sampaikan, obat bebas itu bisa disimpan di jaringan, masuk ke atau bertemu dengan reseptor, atau bisa terikat di protein plasma. Nah, yang pertama, jika dia melalui metabolisme, dilihat di sini metabolisme adalah yang anak panahnya kuning, dia masuk ke proses metabolisme dari dia tidak aktif menjadi aktif. Sehingga kalau dia aktif bisa bertemu dengan reseptor. Nah, proses ini dinamakan bioaktivasi. Tapi ada juga obat yang tadinya aktif menjadi tidak aktif pada saat masuk ke metabolisme, entah terikat oleh senyawa lain sehingga menjadi atau proses sehingga menjadi obat yang tidak aktif dan akhirnya diekskresikan. Nah, proses ini disebut bioinaktivasi. Atau yang terakhir adalah biotoksifikasi. Jadi obat ini tadinya sudah aktif, aman, ternyata pada saat dikonsumsi justru malah menjadi toksik. Sehingga ini tentu mengganggu dan tidak akan memberikan respon yang diharapkan. Jadi ada 3 jalur metabolisme, bioaktivasi, inaktivasi, dan biotoksifikasi. Nah, sehingga apa yang bisa kita simpulkan dari kejadian ini? Yang bisa kita simpulkan ada beberapa hal bahwa obat tersebut pada saat masuk ke tubuh itu tidak semuanya bisa melewati membran dan bertemu dengan reseptor. Ada beberapa obat yang dia akan mengalami metabolisme atau justru dia bisa hilang aktivitasnya. Begitu. Nah, sehingga di sini akan saya berikan overview mengenai sight loss atau sisi kehilangan. Nah, apa itu sight loss atau sisi kehilangan? Sight loss atau sisi kehilangan ini adalah tempat baik itu jaringan ataupun organ di mana obat berubah atau terikat sehingga tidak bisa mencapai reseptor. Contoh di sini ada protein darah, depo penyimpanan, dan sistem enzim. Jadi ada beberapa sistem enzim yang dia justru bisa membuat obat itu menjadi tidak aktif. Jadi mengikat obat itu sehingga dia akan terekskresikan. Nah, depo penyimpanan itu apa? Depo penyimpanan ini adalah tempat penyimpanan obat yang tadi saya sampaikan ke kalian di awal. Tempat penyimpanan obat sebelum berinteraksi dengan reseptor dan dia bersifat reversible. Artinya reversible di sini meskipun dia disimpan dalam depo penyimpanan tersebut, obat ini dia terikat di depo penyimpanan, namun tadi saya sampaikan jika ternyata kadar obat itu di darah sudah mulai berkurang, maka obat ini akan dilepas. Obat yang ada di depo penyimpanan akan berpindah, akan dilepas masuk ke darah sehingga di sini saya katakan sifatnya adalah reversible. Karenanya kalau adik-adik masih ingat, mungkin ada beberapa farmasis yang bilang bahwa obat ini harus dikonsumsi katakan 30 menit sebelum kita makan. Nah, itu karena kan menunggu agar obat ini mungkin punya efek. Begitu kita minum kan tidak langsung memberikan efek, tapi dia butuh waktu untuk bisa memberikan efek. Pusingnya hilang itu kan tidak begitu kita minum langsung hilang, tapi dia di situ harus terabsorb dulu, terdistribusi dulu, termetabolisme, bahkan ada yang tersimpan dahulu agar kadar obat di dalam darah ini tidak menyebabkan keracunan. Dan baru bertemu reseptor sehingga memberikan pengaruh.
Jadi nanti kalau ditanya maksudnya reversible apa, paham ya? Oke, contoh di sini untuk depo penyimpanan apa saja? Ada jaringan lemak, hati, ginjal, dan otot. Itu adalah jaringan dan organ untuk penyimpanan obat tersebut. Nah, sehingga apa pengaruh dari distribusi dengan site of loss ini ataupun sisi kehilangan? Tentu ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam distribusi obat itu. Di sini ada dari distribusi obat dengan site loss itu dipengaruhi oleh sifat kimia fisika dari molekul obat. Jadi kita tidak peduli bagaimana tentang struktur, bagaimana dia bisa terionisasi untuk memberikan pengaruh ke distribusi obat dan maupun kemungkinan dia akan hilang. Oke, sebentar ya. Maaf kalau berisik. Oke, di sini apa saja sih sifat fisika kimia obat yang kemungkinan berpengaruh di dalam distribusi maupun kemungkinan dia bisa hilang? Yang pertama adalah kelarutan obat tersebut dalam lemak maupun air. Nah, ini sudah sempat disinggung itu di pertemuan sebelumnya. Nah, nanti kita akan singgung ulang. Kemudian yang kedua adalah derajat ionisasi, jadi kemampuan dia untuk terionisasi, karena adik-adik ingat tadi bahwa agar dia bisa melewati membran dan masuk ke pembuluh darah, maka dia harus dalam bentuk molekul. Kemudian yang ketiga adalah kekuatan ikatan obat dengan reseptornya. Dan yang terakhir adalah sifat dari reseptor atau set of loss-nya. Jadi bagaimana sifat reseptor tersebut, kemudian bagaimana ikatan obat dengan reseptor. Itu juga menjadi pertimbangan dalam penentuan sifat fisika kimia molekul obat yang nanti berpengaruh ke distribusi hingga ke responnya. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu di sana. Kemudian yang kedua, kita akan membahas dahulu mengenai hubungan dengan proses absorpsi. Adik-adik masih ingat beda absorpsi dan adsorpsi itu apa? Kalian ngomong? Ada yang mau menjawab? Mungkin absorpsi itu lebih kayak penyerapan, tapi kalau yang adsorpsi itu kayak penempelan gitu, Bu. Yang mana yang penempelan? Yang adsorpsi. Yang pakai D? Iya. Iya, Bu. Ada porositas. Kenapa William? Absorpsi itu kan penyerapan. Sedangkan adsorpsi itu karena dia porositasnya dia menempel. Iya. Terikat. Jadi kalau andai kan ada ada molekul, kemudian ini ada penempelan atau ini adalah yang dia akan menyerap, bahan penyerapnya atau bahan penjeratnya. Kalau absorpsi itu dia bisa masuk ke dalam. Jadi benar-benar terserap masuk ke dalam. Tapi kalau adsorpsi dia hanya menempel di bagian luar saja. Jadi nanti yang kalau hanya nempel di bagian luar mah bisa dicuci atau apa gitu. Nah itu kayak kalau absorpsi dan adsorpsi itu bedanya itu. Nah oke, kita akan masuk. Yang pertama mengenai faktor apa saja yang mungkin berpengaruh dalam absorpsi. Faktor-faktor apa saja yang mungkin berpengaruh dalam absorpsi? Yang pertama, kita harus tahu bahwa absorpsi ini merupakan bagian penting atau step langkah yang paling penting karena dia yang paling awal untuk bisa menentukan aktivitas farmakologis dari obat.
Jika dia tidak bisa terserap, tentu kita sudah tidak bisa berharap lagi ada aktivitas di sana. Sehingga yang akan diperhatikan dalam absorpsi ini adalah yang pertama bentuk sediaannya. Nah, ini saya tidak akan mendetail di sana, tapi adik-adik tentu tahu obat itu ada beberapa jenis bentuk sediaan. Ada tablet, ada kapsul, ada cair, ada yang diinhalasi, bentuknya gas, ada yang tablet, kapsul, kemudian ada banyak macam. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu ya, nanti di sini akan dibahas lebih detail di pertemuan yang lain. Kemudian tentu untuk bentuk sediaan ini nanti berpengaruh dengan sifat kelarutannya dan bagaimana dia bisa terdistribusi, seberapa cepat. Kemudian yang kedua adalah sifat fisika kimia. Sifat fisika kimia di sini salah satu contohnya adalah kelarutan dia. Kemudian setelah itu juga cara pemberian. Apakah dia lewat oral? Apakah dia masuk ke intravena? Apakah dia lewat hidung? Kemudian ada faktor biologis di situ dan juga ada faktor lain-lain. Nah, nanti kita bahas satu persatu di sini. Ada faktor biologis, ada faktor lain-lain. Faktor lain-lain itu apa saja? Oke, yang pertama adalah bentuk sediaannya, di mana bentuk sediaannya ini mempengaruhi ukuran dari partikel obat. Nah, tentu semakin kecil ukurannya, maka luas permukaannya menjadi lebih lebar, lebih luas. Luas permukaannya lebih luas, lebih besar. Sehingga nanti bagaimana obat itu bisa terlarut, ini menjadi kecepatannya lebih tinggi, dia meningkat. Nah, kalau dia terlarut lebih meningkat, tentunya untuk bisa masuk atau melewati membran itu akan lebih mudah. Tapi belum tentu terlarutnya ini seperti apa. Itu juga harus diperhatikan nanti. Kemudian untuk faktor biologis ini pengaruhnya apa? Apa saja faktor-faktornya? Ada variasi keasaman saluran cerna, karena jika obat itu asam, dia bisa berbentuk molekul di situ. Tapi kalau obatnya ini basa masuk ke asam, dia justru malah bisa terionisasi. Kemudian yang kedua, sekresi cairan lambung. Nah, seberapa banyak volume cairan lambung yang ada di situ? Tentu ini berpengaruh juga ke pH-nya ya. Kemudian ada gerakan saluran cerna, luas permukaan saluran cerna, waktu pengosongan lambung, waktu transit dalam usus, kemudian jumlah pembuluh darah pada tempat absorpsinya. Nah, kalau dia lewat oral di sini, itu adalah bagian untuk mengabsorb itu ada lambung dan usus. Sehingga apakah obat ini itu harus melewati, tidak boleh terlalu lama di lambung, jadi dia harus segera mungkin ke usus agar dia bisa terdistribusi, terabsorb, kemudian terdistribusi dengan baik. Nah, makanya di sini ada waktu pengosongan lambung dan waktu transit dalam usus. Ini adalah faktor biologis. Kemudian untuk faktor lain-lain itu apa saja? Di sini ada umur, diet atau pola makan, makanannya apa, kemudian berapa kali dia makan, nah itu tentu berpengaruh. Interaksi obat dengan senyawa lain yang kemungkinan ada di tubuh, jadi obat ini kan kadang tidak boleh dicampur dengan obat lain, harus mereka sendiri-sendiri agar agar tidak ada interaksi yang mengarahkan dia menjadi tidak aktif ataupun justru menjadi toksik. Kemudian juga ada penyakit tertentu, karena kalau penyakit tertentu ini lebih kompleks ya, dengan satu atau dua treatment obat itu dia benar-benar harus diperhitungkan apakah nanti menimbulkan alergi atau tidak, menimbulkan komplikasi atau tidak. Nah, itu perlu diperhatikan. Nah, tentu yang ini yang lebih tahu adalah nanti tenaga kesehatan atau tenaga medis. Kemudian selanjutnya adalah sifat
kimia fisika obat. Di mana sifat kimia fisika obat ini meliputi bentuk asam, obat itu dalam bentuk asam atau basa, kemudian kristal atau polimorf, ester, garam, kompleks, kelarutan dalam lemak atau air, dan derajat ionisasi. Nah, untuk hari ini kita akan fokus di pH dan derajat ionisasi. Untuk pertemuan minggu depan kita akan bahas tentang kelarutan dalam lemak dan koefisien partisi. Oke, kalau ada yang mau bertanya, silahkan saja ya. Augita, ada apa Augita? Halo Augita, ini nggak sengaja di unmute atau gimana ini? Atau mau bertanya? Maaf, Bu. Oke, nggak apa-apa. Baik, lalu dari situ tadi ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam proses absorpsi ini. Nah, manakah yang utama yang tentu berpengaruh? Ada 3 yang utama di sini untuk proses absorpsi yang harus kita perhatikan. Ya, di sini kita masih bicara tentang atau masih dalam level obatnya. Yang pertama adalah ukuran partikel. Tadi kita sudah lihat ya, itu nanti berpengaruh ke bentuk sediaannya. Karena ukuran partikel kan akan menentukan. Sebenarnya penyakit ataupun gangguan kesehatan ini butuh respon cepat atau lambat. Nah, kalau misal dia harusnya butuh respon cepat, tapi ternyata bentuk sediaan atau ukuran partikel obat itu tidak sesuai, ya nanti bisa terlambat untuk memberikan pengobatan atau pencegahan. Kemudian yang kedua adalah kelarutan obat dalam lemak atau air. Dan yang terakhir adalah derajat ionisasi. Jadi 3 hal ini yang menjadi 3 faktor utama dalam absorpsi yang perlu diperhatikan. Apakah faktor yang lain tidak penting? Penting. Tapi di sini untuk level obat yang menjadi utama karena dari 3 faktor ini ada pengaruh ke faktor-faktor yang lainnya. Seperti itu. Nah, sehingga di sini kembali kita mendapatkan pertanyaan, sehingga jadi bagaimana kaitan ketiga faktor ini dengan proses absorpsi obat. Nah, ini ada skema mengenai obat yang dikonsumsi secara oral, dan di sini obat tersebut bersifat basa lemah. Jadi dia adalah aril amonia di situ. Contoh untuk obat basa lemah ini ada aminopirin, asetanilid, kafein, dan quinin. Nah, di sini ada setelah dia dikonsumsi secara oral, dia akan masuk ke lambung terlebih dahulu. Nah, untuk obat yang bersifat basa dan masuk ke kondisi yang asam, dia akan terionisasi. Ada bagian dari obat tersebut, molekul obat tersebut yang dia terdisosiasi atau terionisasi. Nah, kalau dia terionisasi, dia tidak bisa. Jadi ini yang satu ini yang setelah lemak ada garis memanjang. Ini gambaran kalau ini adalah membrannya. Membran untuk bisa masuk ke pembuluh darah. Jadi di sini ya, plasma atau pembuluh darah. Nah, kalau dia bentuknya molekul, dia bisa melewati itu, sehingga masuk ke pembuluh darah. Tapi jika dia bentuknya ion, maka dia akan lewat begitu saja, tidak bisa terserap di lambung. Kemudian dia masuk ke usus. Nah, usus ini kondisinya basa. Jadi ini ada lambung pH-nya 1,3, usus pH-nya 5,8. Nah, pada saat dia masuk di sini, yang bentuknya ion ini dengan kondisi basa, dia akan berubah menjadi bentuk molekul kembali, sehingga bisa terserap dengan baik. Jadi ini adalah proses dia dari, ini kondisi obatnya adalah basa lemah, merupakan basa lemah, sehingga dia di lambung itu tidak bisa terserap sempurna. Sebagian terionisasi,
Dan begitu masuk ke usus, maka dia akan kembali dalam bentuk molekulnya, tidak bermuatan, dan bisa melewati membran. Nah, sehingga di sini yang menjadi perhatian kita bahwa bentuk tidak terionisasi akan memiliki kelarutan dalam lemak yang lebih besar. Kemudian, karena itu dia akan mudah untuk terdifusi melewati membran usus atau di sini membran plasma masuk ke pembuluh darah sehingga nanti bisa terdistribusi. Oke, sampai sini ini sedikit tricky. Adik-adik sudah bisa mengikutinya atau ada yang mau ditanyakan dahulu? Sudah cukup jelas? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya anggap kalian paham. Nah, kemudian yang selanjutnya, ini tadi kan baru basa. Kalau asam lemah bagaimana? Begitu. Oke, kalau asam lemah ada yang mau menjawab? Kalau asam lemah, prosesnya akan seperti apa? Dia akan terserap lebih mudah di usus atau di lambung? Halo, bagaimana? Kalau tidak ada yang menjawab nih, saya tanya nih. Oke, ini sorry, Monica, Claudia sudah menjawab. Coba Monik, halo Monik. Halo Ibu, Iya, Monik kok lemes Monik? Sehat kan? sehat Bu, sehat. Oke, gimana Monik? Kamu bilang di lambung, bisa ceritakan kira-kira prosesnya akan bagaimana? Sebenarnya nggak terlalu ngerti gak sih Bu, tapi kalau semisalnya karena obatnya itu asam, terus kan lambung kan ada cairan asam gitu Bu, jadi mungkin kayak gampang kelarut ke situ Bu, karena sama-sama asam. Ya, kalau sama-sama asam berarti nanti dia akan mudah terionisasi atau tidak? Terionisasi. Ionisasinya tinggi atau rendah? Jadi gini, antara dia bentuk molekul dengan dia bentuk terionkan, meskipun dia dalam obatnya sifatnya basa lemah dan dia dalam kondisi asam, maka jumlah yang mana yang lebih besar, molekul atau ionnya? Ion. Katanya iya Bu. Kalau ion lewat dong dia berarti harusnya masuk ke usus dong. Oh berarti molekul Bu. Nah, kalau dia asam lemah, jadi gini ya. Oke, Monik. Monik masih bingung ini. Nggak apa-apa, karena ini memang agak sedikit tricky ya, perlu diperhatikan. Jadi kalau obatnya asam nih, obatnya asam, kondisinya di lambung itu asam. Nah, dari obat yang awalnya yang dikonsumsi kan dia bentuknya molekul, bukan ion ya. Karena kan sudah pasti dikondisikan di luar itu bentuknya molekul. Nah, setelah dia dalam bentuk molekul-molekul itu yang utuh gini, tidak bermuatan. Nah, awalnya dia tidak bermuatan. Tapi begitu masuk ke lambung, dia pasti mengalami, dengan adanya perubahan pH, pasti mengalami ionisasi. Tapi antara yang terionkan dengan yang bentuk molekulnya, itu akan lebih tinggi yang bentuk molekulnya. Sehingga kalau dia bentuk molekul, maka dia akan lebih mudah melewati membran yang di situ contohnya di sini adalah ada atau sifatnya itu lebih ke sifat lipofilik membrannya itu. Nah, kalau dia bentuknya molekul akan lebih mudah melewati membran dan masuk ke pembuluh darah. Sehingga tadi benar di lambung kalau obatnya asam lemah, maka dia akan mudah terserap di lambung karena yang bentuk molekulnya itu lebih banyak dibanding dengan bentuk ionnya. Nah, kayak tadi kan di awal itu sudah saya tulis bahwa
molekul obat itu harus dalam bentuk utuh, tidak terdisosiasi atau terionisasi untuk dapat melewati membran dan kemudian bertemu dengan reseptor, sehingga aktivitas farmakologisnya muncul atau terjadi. Begitu ya. Paham ya di sini? Oke, sepertinya udah Bisa beberapa diulang nggak, Bu? paham. Yang asam Mana? tadi, Bu. Coba ini, oke. Josia, sebelum saya ulang, coba Josia sampaikan dalam bahasa Josia. Nanti baru dari situ akan saya tambahkan jika misal ada yang, atau benarkan jika ada yang kurang tepat. Coba Josia. Belum nangkep sih, Bu, yang asam. Tapi kalau yang basah baru nangkep dikit-dikit, Bu. Oke, kalau yang asam gimana kira-kira? Ya itu, Bu, yang asam nggak nangkep. Yang basah aja yang nangkep. Kalau dari pengertiannya Josia gimana? Kalau menurut saya, kalau misalkan tadi dibilangin kan kalau sama-sama asam mesti dia terlarut. Maksudnya ya gitu, Bu, terlarut. Terus setelah dia terlarut itu lebih munculnya lebih ke molekul, karena kalau dia lebih ke ion itu ya gitu, Bu. Kalau dia ke ion dia nggak terserap, ya itulah, Bu. Paham, Bu. Benar. Jadi ya obatnya jelas terlarut, tapi saat terlarut itu dia akan membentuk molekul, hanya molekul saja atau bentuk ion. Tentu dia ada yang bentuknya molekul, ada yang bentuknya ion. Tapi kalau dia jadi obatnya asam, kondisinya asam, yang bentuk molekulnya akan lebih banyak. Kalau bentuk molekulnya ini lebih banyak, akan lebih mudah melewati membran. Begitu. Begitu juga dengan yang basah. Kalau obatnya basah, kondisinya basah, maka bentuk molekulnya ini yang paling banyak, sehingga dia bisa melewati membran. Nah, di sini lambung itu asam. Usus itu pH-nya di sini relatif basah, sehingga kalau obatnya asam, dia akan lebih mudah untuk terserap di lambung. Kalau obatnya basah, maka dia akan lebih mudah untuk terserap di usus. Begitu. Oke. Berarti kalau sifatnya asam lemah tidak lewat usus ya, Bu? Iya, tidak. Jadi dia akan masuk ke, atau lewatnya adalah lambung. Karenanya kan ada obat, kalau obat asam lambung itu kan obatnya dikonsumsi sebelum makan. Nah, kalau sebelum makan dan kondisi lambung itu lagi asam hidroklorida tinggi, asam lambungnya tinggi, dan obatnya ini nanti akan lebih mudah untuk masuk ke atau melewati membran di lambung agar bisa masuk ke pembuluh darah. Begitu. Dan kalau adik-adik ingat, ada obat yang dia dikonsumsi sebelum, ada obat yang dikonsumsi setelah. Nah, ini juga ternyata ya ini ada pengaruh dengan apakah obat itu akan mudah terserap di lambung atau ada obat yang mudah terserap di usus. Kalau dia mudah terserap di usus, berarti bagian lambung ini harus kosong dulu dari makanan. Sedangkan kalau dia lebih mudah terserap di lambung, maka obat ini dikonsumsinya setelah dia makan. Kan makan diproses di lambung, kemudian makanan atau dari makanan, sisa-sisa makanannya kan akan masuk ke proses di lambung, kemudian masuk ke usus, sehingga bagian lambung ini akan kosong. Nah, dengan adanya obat yang sifatnya asam masuk ke lambung, maka dia akan lebih mudah untuk terserap. Begitu. Iya, kalau yang terionisasi itu akan terbuang, akan diekskresikan. Oke, ini nanti mungkin di sini masih dalam batas bagaimana sih itu kok bisa terionisasi, terus menentukan kadar
terionkan itu berapa? Kok bisa kalau kondisi asam dia tetap bentuknya ada yang molekul, ada yang ion. Nah, kita harus ingat kembali tentang kesetimbangan asam dan basa. Karenanya di pertemuan ini nanti ada bagian pH dan bagian derajat ionisasi. Nah, di situ nanti kita akan tentukan. Nah, oke, kita lanjut dulu ya. Nah, di sini ada contoh obat. Satu, untuk obat yang bersifat basa lemah ada aminopirin, asetanilit, kafein, kuinin. Nah, aminopirin, asetanilit, kafein, kuinin nanti kalau adik-adik lihat strukturnya biasanya dia mengandung unsur nitrogen di sana. Nah, nitrogen ini biasanya sifatnya itu basa, menggambarkan bahwa molekul itu sifatnya basa. Nah, kemudian kalau yang kedua yang bersifat asam lemah itu ada asam salisilat, asetosal, fenobarbatilat, asam benzoat dan fenol. Nah, di situ ada gugus karboksilat. Makanya kalau molekul yang punya gugus karboksilat itu kan dinamakan ada asam karboksilat, asam benzoat, asam salisilat. Nah, karena di sana dia mengandung gugus karboksilat yang mudah untuk melepas H+. Nah, jadi apa yang bisa kita simpulkan dari hal ini, dari yang tadi kita pelajari di awal, bahwa satu, saluran cerna itu bersifat permeable selektif. Artinya, bentuk tidak terdisosiasi obat adalah bentuk yang paling disukai untuk bisa melewati membran karena dia bersifat mudah larut dalam lemak. Kalau bentuknya ion kan tentunya akan lebih mudah larut dalam air. Tapi kalau bentuknya molekul, dia bersifat mudah larut dalam lemak. Kemudian yang kedua, kelarutan obat dalam lemak itu menjadi salah satu sifat fisik ya, yang mempengaruhi absorpsi obat tersebut ke membran biologis. Sehingga nanti kalau sudah lewat membran itu bisa didistribusikan. Kemudian selanjutnya semakin besar kelarutan obat dalam lemak, maka derajat absorpsi obat ke membran akan meningkat. Bu, berarti kalau alergi sama kafein itu bisa diganti ke basa lemah yang lain. Nah, kalau sudah ngomongin masalah alergi, kita harus tahu sumber alerginya itu di mana. Sehingga bisa diganti dengan molekul lain yang punya struktur sama dengan kafein, tapi bagian yang bisa menyebabkan alergi itu bisa dikurangi. Begitu ya. Karena kan kalaupun diganti ke basa lemah yang lain itu molekul apa? Apakah molekul yang punya efek farmakologi sama dengan kafein atau tidak? Nah, itu kan juga tidak semua basa lemah tadi yang saya tuliskan itu punya efek yang sama, itu efeknya beda-beda. Oke, begitu. Jadi ini adalah kesimpulan dari tadi yang sudah kita bahas tentang absorpsi sifat fisika kimia yang berpengaruh dalam proses absorpsi obat. Maaf ya kalau berisik. Kalau tidak jelas langsung aja di-cut dulu. Oke, nah tentu tadi saya sudah bilang kalau kita ngomongin masalah ion, molekul, kemudian proses derajat ionisasi dari obat agar dia bisa terabsorb, maka di sini kita akan bahas mengenai sifat kimia fisika dari obat, khususnya di pH dan derajat ionisasi. Semoga ini nanti bisa membantu kalian untuk memahami pelan-pelan dari skema proses perjalanan obat hingga dia bisa terabsorb melewati membran.
Nah, yang pertama tentu kita harus tahu dulu mengapa tingkat ionisasi obat ini penting. Yang pertama, ionisasi obat ini berpengaruh ke proses penembusan obat ke membran biologis. Tadi kita sudah lihat yang bentuknya dia ion itu susah untuk bisa tembus ke membran. Yang kedua, adanya interaksi antara obat dan reseptor. Kalau dia bentuknya ion, kemudian sulit untuk melewati membran, tentu akan rendah juga jumlah obat yang untuk bertemu dengan reseptor. Sehingga penting kita untuk belajar tentang tingkat ionisasi obat untuk bisa menghitung kira-kira berapa derajat ionisasi obat tersebut setelah dikonsumsi. Nah, sebelum masuk ke sana, saya ingatkan kembali mengenai konsep asam basa agar untuk merefresh ingatan teman-teman. Jadi untuk asam basa ini ada 3 teori yang penting dan ini umum ya. Nanti kalau kalian cari lagi, baik dibuka lagi buku catatannya di mata kuliah materi energi, biokimia maupun bahkan catatan di di bangku SMA itu pasti akan sama bahwa di sini teorinya ada teori Arrhenius di mana asam merupakan donor H+. Asam itu mudah melepas H+. Sedangkan kalau basa lebih mudah menerima melepas OH-. Kemudian untuk Bronsted-Lowry dia pemberi proton, kalau untuk asam, sedangkan kalau basa itu penerima proton. Ingat kan, proton di sini adalah H+. Sedangkan untuk teori Lewis, kalau asam itu adalah akseptor, jadi penerima pasangan elektron, sedangkan kalau basa adalah pemberi pasangan elektron. Jadi ini adalah sifat-sifat dari asam dan basa berdasarkan teori-teori tersebut. Jadi di sini kembali saya ingatkan. Nah, di sini kalau asam itu HX ini bisa terionisasi menjadi H+ dan X-. Kalau basa di situ BOH dia bisa menjadi B+ dan OH-. Tapi ingat, ada tanda panah bolak-balik artinya reversible. Pada saat si H+ atau X-nya ini sudah banyak, maka dia akan membentuk kesetimbangan. Sehingga akan menjadi yang bentuk molekul. Ada juga yang molekul, ada juga yang bentuknya terionisasi. Nah, di sini untuk yang HB ini adalah asam, maka dia akan terionisasi menjadi H+ dan B. Di mana B di sini adalah basa konjugatnya. Oke, ini adalah teori asam basa. Saya rasa ini mudah. Nah, kemudian yang kedua, saya ingatkan untuk perhitungan pH. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang ion molekul kelarutan, itu kan pasti tidak bisa lepas dari yang namanya pH. Ini ada pertanyaan dari Priscilla. Kalau basa lemah di lambung tidak terionisasi, yang asam juga di lambung tidak terionisasi juga ya? Gimana? Gimana Priscilla, menurutmu? Oke, ini saya lanjutkan dulu. Nanti Priscilla coba jawab menurut Priscilla bagaimana. Di sini ada pH. pH menentukan nilai pH itu dari log seper H+. Sehingga pH adalah minus log H+. Masih ingat ya? Nah, kemudian kalau untuk asam lemah, itu di sini ada Ha, di mana Ha itu akan terbentuk menjadi H+ dan A-. Dan di sini ada konstanta kesetimbangannya yang kita lambangkan sebagai atau kita simbolkan sebagai Ka. Nah, di sini Ka sama dengan
konsentrasi H+ dikali konsentrasi A- dibagi produknya. Jadi produk dibagi reaktan. HA ini reaktan ya. Sorry, saya salah. Oke, Priscila, nanti kita bahas. Nah, sedangkan untuk basa lemah, ini ada NH3 dan H2O, dia akan terionisasi menjadi NH4+ dan OH-. Sehingga nilai KB, tetapan disosiasi basa, itu menjadi NH4+ dikali OH- dibagi NH3. Nah, setelah dari nilai ini, di sini yang harus kita lihat bahwa molekul asam di sini dia bisa terionisasi. Tapi dia dibatasi dengan nilai tetapan disosiasinya. Artinya ini tidak 100% bisa terionisasi semua. Ada yang tersisa dalam bentuk molekul. Begitu juga dengan asam. Jadi dia harus dalam kondisi kesetimbangan. Ka dan Kb di sini dia mengatur kesetimbangan ion dan kesetimbangan bentuk molekulnya. Nah, di sini semakin kecil pKa, maka asamnya akan semakin kuat. Bisa dilihat ya, kalau dia semakin kecil pKa-nya, maka dia akan semakin kuat. Karena apa? Karena H+-nya ini kan makin tinggi. Nah, kemudian semakin besar pKa, maka basanya yang semakin kuat. Kalau pKa-nya ini menjadi lebih besar, maka basanya yang semakin kuat. Mirip prinsipnya dengan pH. Kalau pH-nya itu rendah, maka dia semakin asam. Kalau pH-nya semakin tinggi, itu berarti dia semakin pH-nya tinggi, berarti dia semakin basa. Itu sederhananya seperti itu. Nah, yang di sini yang ingin saya tunjukkan ada persamaan Henderson-Hasselbalch dari tadi nilai atau rumus Ka dengan rumus Kb, sehingga di sini ini yang utama yang di atas nih yang bisa digunakan langsung. Asam lemah di sini adalah RCOH menjadi RRCO- dan H+ pada nilai Ka tertentu. Nah, pH di sini itu ternyata berpengaruh. Ini pH. pH sama dengan pKa ditambah log A- dibagi konsentrasi Ha atau konsentrasi awalnya, konsentrasi molekulnya. Jadi ini garam, ini adalah bentuk molekulnya. Sedangkan kalau dia basa lemah, pH-nya adalah pKa ditambah log B dibagi BH+. Nah, diingat kembali di sini. Ini adalah BH+, ini adalah B. Jadi B itu yang tidak bermuatan. Atau bentuk molekulnya. Sama kan? Bahwa yang ini adalah yang di atas itu adalah produknya. Ini produknya. Sedangkan yang di bawah ini adalah reaktannya atau senyawa awalnya. Oke, kalau ini bingung kita mulai dulu dari contohnya. Mungkin tadi bisa diikutin untuk contohnya. Nah, di sini ada contoh perhitungannya. Yang pertama adalah tentukan derajat ionisasi asam asetat. Jadi belum masuk ke obat ya, ini baru contoh hal kecil. Tentukan derajat ionisasi asam asetat pada pH 4,76 di mana nilai pKa asam asetat itu adalah 4,76 juga. Nah, kira-kira berapa derajat ionisasinya? Tadi kita dapatkan rumus bahwa pH sama dengan pKa ditambah log konsentrasi A- dibagi konsentrasi Ha. Nah, kita dapat informasi pH-nya, kita dapat konsentrasi H+-nya. Nah, kita tentukan perbandingan antara yang terionisasi dengan bentuk molekulnya.
Ya, kok jawabannya udah ada. Nah, di sini ini adalah asam asetat. Ini adalah bentuk ionnya, yang ion minus. Kemudian ini adalah ion plusnya. Kita dapat nilai pH. Ingat tadi rumus pH sama dengan pKa plus log konsentrasi A minus dibagi konsentrasi Ha. Sehingga pH-nya adalah 4,7, pKa-nya 4,76 ditambah log. Di sini adalah CH3COO minus atau A minusnya dibagi CH3COOH. Ini. Kita tidak tahu konsentrasi ini dan ini. Iya, makanya di sini kita lihat perbandingan dari keduanya. Nah, kalau kita logkan, ini kan dipindah ke sana menjadi minus 4,76 dikurangi 4,76. Sehingga kita dapatkan nilai log CH3CO minus dibagi CH3COH sama dengan 0. Nah, berarti berapa perbandingan dari yang ion dan molekul ini? Kalau kita hitung, ini nilainya adalah 1. Log 1 itu adalah 0. 10 pangkat 0 itu adalah 1. 2 pangkat 0 itu adalah 1. Masih ingat ya cara menghitung log itu gimana? Atau anti-log. Jadi ini di anti-logkan. Sehingga kita dapat nilai perbandingannya 1. Nah, kalau perbandingannya 1, artinya apa? Artinya jumlah yang di atas dengan jumlah yang di bawah itu sama. Sehingga tingkat ionisasi asam asetat pada pH 4,76 itu 50% dengan 50%. Karena jumlahnya itu sama. Kalau molekul awalnya 100%, maka 50% terionkan, 50% dia dalam bentuk molekul. Sehingga kalau kita perbandingkan itu nilainya 1. Nah, di sini kita tahu bahwa tingkat ionisasi asam pada pH 4,76 itu sebesar 50%. Derajat ionisasinya adalah 50%. Oke, nah di sini ada yang mau bertanya. Jadi Priscila, pertanyaanmu, kalau dia basa lemah, kemudian ada di daerah asam, maka dia harusnya bisa terionisasi. Kalau dia asam lemah, ada di lambung yang sifatnya asam, maka dia terionisasi, tapi tergantung kondisi lambungnya itu pH-nya ada di pH berapa. Karena tadi kan ada range 1 sampai 3. Enggak. Nilai A minus kita tidak tahu. Nilai konsentrasi asam asetat kita juga tidak tahu. Yang kita tahu bahwa ada nilai pKa-nya. pKa tiap obat itu kan tentu berbeda. Dan ada derajat ionisasinya. Derajat ionisasi. Kondisi lingkungannya, pH lingkungannya, di mana pH-nya di situ 4,76. Ada pertanyaan dari Yemima. Bu, tadi putus-putus, bisa diulang kenapa dia 50% yang sama atas dan bawah tadi, Bu? Ada yang mau bantu saya? Yang sudah bisa menangkap? Bu, William. berarti min 476 tadi kan pindah. Jadi min 476 ketemu 476, 0 log itu tadi ya, dapat dari situ ya. Betul. Bisa kan pakai kalkulator? Mana kalkulator saya? Jadi bisa kan pakai kalkulator saintifik? Nggak ngerti, Bu. Gatek. Oke, ini saya pause dulu. Ya. Your screen share is pause. Oke. Saya bukan mau pause ini sih, saya mau nge-pause record. Bisa di-pause nggak sih? Ya udah record. Oke. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Di sini untuk pengaruh pH terhadap absorpsi dan aktivitas biologi. Yang pertama untuk obat yang bersifat asam lemah. Peningkatan pH artinya pH-nya ke arah basa.
ini bisa meningkatkan sifat ionisasi obat. Sehingga jumlah obat yang nanti bisa menembus membran biologis itu akan semakin kecil. Kalau semakin kecil, maka interaksi obat dengan reseptornya tentu rendah karena jumlah obat yang mampu masuk atau terdistribusi ini juga kecil, sehingga aktivitas biologisnya rendah. Nah, kemudian untuk obat yang bersifat basa lemah, sama-sama ya kondisinya meningkatkan pH-nya adalah pH-nya meningkat. Nah, peningkatan pH di situ, kalau obat yang bersifat basa lemah menurunkan sifat ionisasi obat. Artinya, jumlah obat yang masih dalam atau tersedia dalam bentuk molekul itu masih tinggi, lebih tinggi. Sehingga jumlah obat yang menembus membran biologis ini meningkat. Otomatis interaksi obat dengan reseptor meningkat dan aktivitas biologisnya meningkat. Nah, di sini kita akan masuk ke ionisasi molekul obat. Ini jauh lebih sederhana dan sudah ada rumusnya. Jadi untuk asam, kalau kalian tadi menentukan persentase dari jumlah ion dengan jumlah molekul, perbandingan ion dengan molekul, di sini kita sudah dapatkan rumusnya. Di mana persentase ionisasi itu nilainya 10 pangkat pH dikurangi pKa dibagi 1 plus 10 pangkat pH dikurangi pKa dikali 100%. Kalau untuk basa, di sini dibalik 10 pangkat pKa dikurangi pH dibagi 1 tambah 10 pangkat pKa dikurangi pH. Esensinya sama dengan yang sebelumnya, hanya rumusnya. Jadi di sini kita udah langsung ngitung persentase rumusnya. Kita tidak perlu menghitung perbandingan antara yang terion dengan yang dalam bentuk molekul. Nah, tapi yang tadi itu bisa membantu kalian menghitungnya seperti itu. Nah, kalau tidak percaya, nanti kita coba bersama-sama apakah nilai persentase dengan rumus ini juga sama untuk membuktikan itu. Nah, di sini komponen obat dalam bentuk ion akan sulit melewati membran biologis. Itu tadi sudah saya sampaikan berkali-kali. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke latihan. Nah, di sini nih, mungkin bisa kita kerjakan bareng-bareng. Tentukan tingkat ionisasi asam asetat pada A pH 3,76 dan B pada pH 5,76. Nah, ini tadi silahkan dikerjakan dengan metode yang di awal. Jadi bukan dengan rumus yang sudah tadi sudah langsung menghitung persentase, tapi saya minta kalian coba dihitung dengan rumus yang di awal tadi. Masih ingat rumusnya kan? Bu, bisa back nggak, Bu? Bisa. Coba ini ditulis dulu. Yang sebentar, yang ini, kalau ini kan contoh. Nah, yang bagian atas ini dengan yang bagian bawah ini. Belajar. Oke, ini kan menjadi log A minus dibagi HA. Sehingga ini diminuskan, jangan salah hitung. Saat mengerjakan soal yang ada koma-komanya, itu jangan salah menghitung. Ini akan menjadi minus 1. Log. Nah, sehingga di sini kita hitung A minus dibagi HA sama dengan 10 pangkat minus 1. Kalau kalian masih ingat, semoga log A sama dengan ini A, B sama dengan C. Sehingga
A pangkat C sama dengan B. Ya, ini rumus di SMA. Ya, mungkin kalian ada yang beberapa, aduh, saya nggak suka nih Bu, matematika. Ya, terpaksa. Kalau mau yang lebih mudah, pakai kalkulator. Sehingga nanti kalian akan dapetin nih, A minus dibagi HA sama dengan 0,1. 0,1 itu dari 1/10. Sehingga buat dapetin di sini A minus sama dengan 1, HA sama dengan 10. Equal ya, equal. Sehingga persen ionnya, yaitu ionnya adalah A minus sama dengan 1 dibagi 10 ditambah 1 dikali 100%. Sehingga dapatnya adalah, ini saya hapus dulu penuh soalnya. Ini. Udah ya, yang tadi udah bisa diikuti. 1 dibagi 11 kali 100. Atau 100 dibagi 11%. Berapa ini? Ini adalah tadi berapa? 9,09%. Dah, koma ya, ini ada komanya. Oke, paham di sini? Bu, boleh tanya lagi nggak? Ini jelimet. Ini kan 1/10, udah dapat nilai 0,1 tadi kan. Yang 10 plus 1, satunya itu dari mana? Ini. Oh, di situ. Iya. Kan berarti, wait, mungkin nggak cuma William, beberapa mungkin ada yang bingung. Kan kalau kita mau cari persen ion ya, persen ion. Ionnya di sini kan A minus. Itu kan berarti A minus, jumlah A minus. Aduh, kok jelek banget. Dibagi jumlah A minus ditambah jumlah HA. Nah, ini adalah total dikali 100%. Oke. Gimana yang lain? Paham? Paham. Paham, Bu. Bu, tapi bingung yang terus yang B. Kan itu 10 nggak sih, Bu, jadinya? Terus jadiin itunya gimana, Bu? Jadiin apa? Jadiin antilognya. Bukan, Bu. Antilognya 10 udah, Bu. Gimana? Sorry. Nomor yang B kan antilognya dapat 10 tuh. Nah, Oh, oke. Oke, berarti kalau antilognya 10, kita langsung ya, sudah semua dapat antilog 10 kan? Berarti saya nggak perlu nulis dari awal, penuh ini. Nah, kalau udah dapat antilognya 10, berarti A minusnya, ini kan, kalian dapat ini segini toh, A minus per HA 10, gitu kan? Iya, Bu. Oke, berarti A minusnya equal dengan HA-nya equal nilai berapa? A minusnya equal nilai 55. kok 55? Ini 10 loh. Berarti 10, Bu. 10 gini? 10/1 nggak? Iya, 10/1 dong. Bener atau salah? Salah atau bener? Ya, Iya, Bu, benar, 10/1, Bu. 10/1. Ya, berarti kalau 10/1 nyari persentasenya 10 dibagi 10 plus 1. 10 plus Iya. 1. Iya, jangan lupa dikali 100%. Berarti 10/11 kali 100%. Iya, dapat. Ya, udah dapat ya semuanya. Udah, Bu. Ya, jangan bingung. Esther, bukan 10/1. Oh, 10/1 jawab yang tadi ya, yang 10. Oke. Sip. Oke, udah ya. Berarti ini udah clear. Waduh, waktunya tinggal 15
5 menit lagi. Nanti kalau 90,9. ya 90,9. Oke. Saya nggak tahu ini, semoga cukup nanti. Nah, latihan 1 sudah kita kerjakan bersama-sama. Nah, latihan 2 ini saya ingin minta kalian untuk ngerjain. Ini di sini ada 2 jenis obat. Nah, pH-nya itu sama. Jadi baik difenhidramin, nanti tentukan persentasenya di pH 7. Ibuprofen juga tolong ditentukan pH-nya di pH-nya lagi, derajat ionisasinya di pH 7. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, ini kan difenhidramin. Ada N-nya. Ini adalah ibuprofen. Ada gugus karboksilatnya. Yang difenhidramin, saya ingin tanya, itu asam apa basa? Dia tergolong asam atau basa? Soalnya kalau Asam, kalian, Bu. ya, Asam ini lemak. basa. Ini basa ya. Dan ini asam. Nah, nanti kalian kerjakan berapa persentase ionisasi dari keduanya itu. Kemudian, karena ini waktunya tinggal 3 menit, nanti tiba-tiba putus. Terus nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke? Oke. Kalian bisa kerjakan menggunakan rumus yang tadi di awal, yang untuk tingkat ionisasi asam asetat, dan juga kerjakan dengan persen ionisasi yang rumusnya ada di sini. Sorry, semoga enggak. Nah, mana toh? Nah, ini harusnya nilainya dua-duanya sama. Baik kalian ngerjakan pakai yang tadi, menentukan persen ionnya, atau menggunakan langsung dapat rumus singkatnya ini. Gitu. Jadi kerjakan dengan 2 metode ya. Harusnya nilainya sama. Kalau nilainya beda, berarti ada sesuatu yang kurang tepat di situ. Kita akan bahas bersama-sama di pertemuan selanjutnya. Oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Ya, baik. Wah, ini sebenarnya masih ada satu lagi sih, tapi sepertinya tidak cukup ya. Saya takut ini kalau saya lagi ngomong kemudian putus, karena waktunya tinggal 2 menit. Mungkin Udah itu di-share dulu ya, Bu? saja. Nanti saya Udah share. di-share. Oke. Ya, nanti saya share, dan mungkin untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Dan nanti tolong dikerjakan, di pertemuan selanjutnya akan kita bahas bersama-sama sebelum masuk ke materi selanjutnya. Dan nanti akan kita lanjutkan tadi yang poin keempat, karena poin keempat tentang distribusi ternyata belum sempat kita bahas bareng-bareng, dan ini udah menunjukkan 11.20, khawatirnya nanti ini Zoom-nya tiba-tiba putus. Oke, begitu dulu pertemuan untuk hari ini. Saya cukupkan. Oke, saya stop dulu, stop record.